warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berli Multiani. Saya dari kelas 6B jurusan PGMI. Nah, hari ini saya akan membawakan kisah Nabi yang berjudul Tongkat Ajaib. Selamat menyaksikan. Bunga melati kembang sekuntum di atas batu, cantik bunganya seperti Nagita. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk di sana dengaran saya bercerita. Olahan jambu hasil buah pita, lezat rasanya mudah untuk didapat. Berdirinya saya di sini ingin bercerita mukjizat Nabi Musa membelah Laut Merah dengan tongkat. Makan tempe pakai sambal sasa, harga murah, enak rasanya. Mengikuti perintah Allah ialah Nabi Musa selalu taat akan perintahnya. Sebuah kisah datang dari Nabi yang sangat lembut tutur katanya, serta memiliki berbagai keajaiban pada tongkatnya yang dapat membuat orang terpana melihat keajaibannya, hingga membuat raja yang kejam tenggelam olehnya. Hadirin yang berbahagia, siapakah Nabi itu? Bagaimanakah kisahnya? Untuk mengetahui ceritanya, mari kita lihat bersama. Tokoh di dalam cerita ini, tokoh utamanya ada dua. Yang pertama ada Nabi Musa yang bersuara lembut, dan yang kedua ada Raja Fir'aun yang bersuara keras. Nah, Alkisah bermula ketika dalam Bani Israel mendapat perlakuan kejam dari Raja Fir'aun yang membuat kaum Bani Israel sudah tak tahan dengan perlakuannya, sehingga membuatkan kaum Bani Israel mengabarkan kepada Nabi Musa akan hal tersebut. Lalu mereka pun mengajak Nabi Musa untuk meninggalkan Mesir menuju Kanan, sehingga beliau pun setuju sembari berkata, "Iyalah, malam ini kita tinggalkan Mesir." Sehingga kaum Bani Israel pun berangkat mengikuti perintah Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju Kanan. Namun tiba-tiba seorang tentara Fir'aun melihat Nabi Musa dan kaum Bani Israel pergi meninggalkan Mesir, yang membuatkan Raja Fir'aun marah dan berkata, "Memang luar biasa Nabi Musa sama Bani Israel ni. Dia pergi diam-diam. Tunggu kita ya, binasa badan kita. Tentara, siapkan kuda aku sama pasukan." Dengan menuruti perintah Raja Fir'aun, pasukan tentara pun menyiapkan kuda beserta pasukannya. Dalam perjalanan, Fir'aun melihat Nabi Musa dan kaum Bani Israel yang sedang bergerak meninggalkan kota Mesir, sembari berkata, "Hoi Musa, Bani Israel, jangan pergi kita ya, kalau aku dapat binasa badan kita." Ketika melihat ke belakang, ada Fir'aun dan pasukannya yang sedang mengejar mereka. Maka Nabi Musa beserta kaum Bani Israel pun semakin bergegas meninggalkan kota Mesir dengan berkata, "Yuk cepat Bani Israel, nanti kita kena tangkap Fir'aun." Dengan bergegas, Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel pun sampai di pesisir pantai, yang membuatkan mereka panik dan kebingungan. Dalam keadaan panik dan kebingungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi perintah kepada Nabi Musa untuk mengumpulkan tongkatnya ke Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada kaum Bani Israel, "Jangan takut Bani Israel, Allah ada dengan kita. Jadi kita tenang ya." Setelah berkata, Nabi Musa alaihissalam pun memukulkan tongkatnya ke Laut Merah, sehingga keajaiban pun terjadi. Laut Merah itu terbelah menjadi dua, sehingga menimbulkan lorong. Kemudian Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel pun dapat melintasi Laut Merah tersebut dengan arahan Nabi Musa alaihissalam yang berkata,
Ayolah cepat pergi lewat kolong laut nih. Maka Nabi Musa alaihissalam pun beserta kaum Bani Israel berjalan di lorong tersebut dan meninggalkan Mesir menuju ke kanan. Lalu Fir'aun pun sampai di tepi pantai dan melihat Nabi Musa alaihissalam beserta Bani Israel berada di tengah kolong laut tersebut. Kemudian Fir'aun beserta tentaranya pun ikut melintasi lorong tersebut karena ingin mengejar Nabi Musa dengan berkata, "Kenalah kau Musa dekat Dania." Dengan gagahnya Fir'aun beserta tentaranya pun melintasi lorong tersebut tanpa memperhatikan air pasang. Sehingga sampailah Nabi Musa beserta kaum Bani Israel di pesisir pantai. Namun Raja Fir'aun dan pasukan tentaranya masih berada di tengah Laut Merah, yang tanpa mereka sadari bahwa air laut mulai pasang kembali sehingga membuatkan mereka tenggelam di Laut Merah. Kemudian setelah sampainya Nabi Musa alaihissalam dan kaum Bani Israel di kanan, Nabi Musa alaihissalam pun berkata kepada kaum Bani Israel, "Makalah kita tuh percaya sama Allah. Kita tengoklah mukjizat Allah tuh mana ada yang tahu." Dan kemudian semua kaum Bani Israel pun merasa tenang dan tentram tanpa tindasan dari Raja Fir'aun. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya memang yang harus dipercayai sepenuhnya adalah Allah Subhanahu wa taala, karena kebesaran dan mukjizatnya tidak ada yang tahu. Maka kita harus senantiasa percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam dunia baiknya mengalah, kelak di akhirat mendapat balasannya. Maka percayalah kepada Allah karena Dia yang maha segalanya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan. Tugas video ini saya persembahkan untuk Pak Eno karena beliau adalah pengampu mata kuliah kisah dan keladanan Nabi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.